saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Biar puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, urapi hamba-Mu Pak Erik, urapi kami yang mendengarkannya Tuhan. Biar Engkau berkata-kata kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan Pak Erik. Ya, oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Pak. Terima kasih Bu Vivi atas puji-pujian dan doanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu di dalam kitab Esra pasal yang ke-6 ya. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema
kesetiaan Tuhan. Ya, mengapa saya beri tema ini? Karena kalau saya baca Esra 6 ini, saya melihat bahwa walaupun Tuhan itu murka ya terhadap bangsa Israel, sehingga mereka akhirnya dibuang ke Babel, tapi Tuhan itu masih setia kepada janjinya kepada Daud ya. Jadi bangsa Israel ini masih diberi janji kalau mereka bisa kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah ya. Kita langsung aja baca di Esra 6 mulai dari ayat yang pertama dulu ya. Mungkin Pak Indra bisa tolong ditampilkan. Esra 6 ayat yang pertama demikian bunyinya. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Ya, sebelum saya baca eh, lanjut di ayat yang selanjutnya ya, eh, saya coba eh, beri penjelasan terlebih dahulu siapa sebenarnya Raja Darius ini dan apa perannya dia di dalam pembangunan Bait Allah ya. Silsilah raja-raja selama bangsa Israel ini ditawan ya. Jadi awalnya itu kita tahu adalah yang pertama adalah Raja Nebukadnezar ya. Itu di Kerajaan Babel dan setelah itu diteruskan oleh anaknya namanya Belshazzar ya. Nama Belshazzar yang hampir sama dengan nama yang diberikan Nebukadnezar kepada Daniel ya. Daniel juga diberi nama Belshazzar tapi beda hurufnya ya. Nah, setelah itu karena Belshazzar ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya dia dibunuh oleh Tuhan ya. Akhirnya diambil alih kerajaan Babel itu dalam semalam itu diambil alih oleh kerajaan Media Persia dan kerajaan Media Persia ini ada 4 raja yang ditulis di dalam Alkitab yang cukup besar ya. Nah, yang pertama yaitu Raja Kores ya. Setelah Raja Kores, baru yang kedua ini eh, Raja Darius ini ya. Jadi Raja Darius ini adalah raja kedua dari kerajaan Media Persia dan setelah itu dilanjutkan kembali yaitu anak-anaknya yang bernama Ahasiweros ya. Ahasiweros yang kita tahu ini raja yang terkenal pada eh, Ratu Esther ya, pada masa Ratu Esther dan setelah itu adalah Raja Artasasta. Jadi ada 4 raja Media Persia ya. Setelah itu kerajaan Yunani, baru setelah itu kerajaan Romawi. Dan Esra 6 ini yang diceritakan adalah masa Raja Darius kerajaan Media Persia ya. Nah, pada waktu itu pada tahun pertama dia menjadi raja, itu ada seorang bupati ya yang bernama Tamai. Itu adalah bekerja dan sambil kuliah ke siapapun. Itu yang membuat saya masuk ya. tekad kuat untuk sukses. Ya. Dan bagi Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi pada masa Raja Darius menjadi raja di tahun yang pertama, dia itu mendapat laporan dari Tamai ya, seorang bupati pada masa dia menjabat menjadi bupati ya di Kerajaan Media Persia. Nah, itu lapor kepada Raja Darius ini kalau eh, para tua-tua dari Israel itu mau membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Itu dikatakan bahwa itu adalah atas perintah raja yang pertama, yaitu Raja Kores itu. Dan mereka tidak percaya. Jadi musuh-musuh dari Israel ini, bupati yang bernama Tama ini tidak percaya, berusaha menghalangi. Dan itu menyuruh Raja Darius untuk menyelidiki apakah benar itu atas perintah dari Raja Kores yang pertama. Dan ini Raja Darius akhirnya mengadakan penyelidikan ya. Dan lucunya ini kok pembendaharanya di Babel ya. Jadi ternyata kerajaan Media Persia itu mungkin pusatnya ada di Babel ya. Istananya Babel dipakai oleh
Raja Darius dan Raja Kores ya. Jadi mereka itu istananya ada di Babel. Kita lanjut lagi yaitu di ayat yang kedua ya. Kemudian di Ameta, benteng yang di Provinsi Media didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut piagam. Jadi ini gulungan ini adalah surat dari Kores ya, raja yang pertama. Dan ayat yang ketiga, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Satu hasta itu 45 cm, jadi kurang lebih 30 meter tingginya dan 30 meter lebarnya ya. Dan yang keempat, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu, biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan yang ayat yang kelima, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Dan ini luar biasa ya, surat yang pertama dari Raja Kores ini ya. Jadi semuanya sudah dirampas oleh Nebukadnezar, itu yang di dalam bait suci Yerusalem itu disuruh kembalikan kembali ya. Dan ayat ke-6 ini mulai perintahnya dari Raja Darius ya. Jadi yang sampai kelima itu perintahnya Raja Kores, dan ayat ke-6 selanjutnya ini adalah perintah dari Raja Darius ya. Raja Darius mengatakan seperti demikian ya. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Jadi perintah dari Raja Darius supaya mereka tidak menghalangi ya. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Ayat yang ke-8, lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Ya, ini ya, perintahnya Raja Darius ini luar biasa ya. Bukan hanya semua yang dirampas dari Yerusalem itu dikembalikan ya, yang di dalam bait Allah, tapi juga semua pembangunan rumah Allah itu harus disupport ya dengan penghasilan kerajaan Media Persia ya, dari pajak-pajak, penghasilan pajak-pajak juga disuruh memberikan kepada para tua-tua Israel ya. Dan yang ke-9 kita lanjut lagi. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban kebakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Bukan hanya disepat di dalam pembangunan, tapi juga semua korban-korban sembelihan itu semua disediakan semua ya bagi Raja Darius ya. Ayat yang ke-10, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Ayat yang ke-11, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulahkannya pada ujung tiang itu, dan supaya
rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Di Raja Darius ini percaya bahwa walaupun bangsa Israel kembali kepada Yerusalem untuk membangun Bait Allah, itu bukan menjadi ancaman bagi dia, tapi itu mereka bisa mendoakan Raja Darius juga anak-anaknya ya, supaya mereka bisa anggapannya itu damai sejahtera, sukacita senantiasa selalu ya. Jadi bagi siapa, bahkan Raja Darius ini mengancam ya, kalau ada yang sampai melanggar ya perintahnya dia, itu mereka itu harus disulakan ya. Ini halnya seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros ya, ancaman dari Raja Darius ini ya. Jadi disulakan Haman ya waktu itu ya, Haman. Nah, ayat yang ke-12, maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, dialah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Ya, dari semua ayat 12 ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu masih mengasihi eh, rakyat Israel ya, sehingga memakai Raja Darius ini untuk bisa membuka jalan sehingga pada akhirnya di tahun ke-6 ya, jadi tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius itu pembangunan Bait Allah di Yerusalem itu selesai ya. Padahal pada mulanya itu di zaman Kores itu masih dihalangi oleh musuh-musuhnya itu ya, sehingga berhenti ya, tidak bisa dilanjutkan kembali di pasal-pasal sebelumnya ya. Nah, dan setelah selesai itu mereka bisa bersuka cita ya, mereka merayakan Paskah ya, menyembelih anak domba Paskah ya. Itu mereka sukacita sekali. Mungkin Pak Indra bisa tolong tampilkan gambarnya yang Bait Allah yang dibangun oleh eh, bangsa Israel di masa Media Persia ya, di Yerusalem. Nah, ini contoh Bait Allah di Yerusalem ya. Walaupun mungkin tidak semegah dari Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tapi bangsa Israel ini sukacita sekali ya. Walaupun mereka menjadi tawanan di Media Persia, tapi mereka bisa kembali ke Yerusalem, artinya bisa beribadah kepada Allahnya, juga merayakan Paskah, menyembelih domba Paskah, domba anak domba-domba ya. Itu ya luar biasa ya. Jadi apa sebenarnya cerita ini menjadi eh, pelajar bagi kita semua ya. Jadi kalau kita ini sampai saat ini mungkin diberi kesempatan untuk bisa beribadah di gereja ya, jangan kita sia-siakan. Mungkin kita oh, punya halangan, hal yang lain, itu biarlah itu jangan menjadi halangan bagi kita semua. Kalau kita lihat itu menyedihkan sekali ya, kalau gereja-gereja yang ada di Eropa itu ya, itu sebenarnya gerejanya besar-besar ya, diceritakan di sana ya. Tapi sayangnya gerejanya itu sekarang tidak seramai dulu ya. Kalau dulu mungkin dari tua, muda, dan anak-anak semuanya bisa datang ya, penuh memenuhi gereja itu. Tapi sekarang gereja yang di Eropa itu dikatakan bahwa yang datang tuh yang kakinya 3 ya. Jadi yang sudah tua-tua, yang sudah memungkuk, bawa tongkat gitu ya. Jadi kakinya 3 gitu ya. Itu baru mau datang kepada Tuhan ya. Nah, jangan sampai seperti demikian ya. Jadi kita kalau diberi kesempatan dan seperti bangsa Israel ini ya, nunggu sampai dibuang ke Babel, baru mereka sadar, akhirnya mereka berseru, dan Tuhan itu mengizinkan mereka kembali membangun Bait Allah ya. Pada awalnya Bait Allah ini kan sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar ya. Nah, jangan sampai kita ini tidak ada kesempatan baru kita mencari Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu setia beribadah dalam keadaan apapun juga ya. Ini menjadi peringatan bagi kita semua ya. Ya, itu mungkin
Hanya yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, bila kita terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, saya kembali kepada host. Ya, thank you Pak Erik buat renungannya, di mana kita diingatkan untuk selalu setia, karena saat ini kesempatan kita ketika masih hidup, tentunya Tuhan akan sangat disenangkan kalau kita selalu setia, dan dalam keadaan apapun, tentunya saat ini kita lebih bersyukur, lebih berbahagia karena kita boleh beribadah di negara yang lebih bebas untuk kita beribadah. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Erik buat renungannya pagi hari ini. Bisa mengingatkan kita semua, dan saatnya tiba untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Saya minta tolong untuk Pak Heri, boleh Pak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pak Heri. Oke, siap. Ya, thank you Pak. Ya, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan sudah pelihara, sudah berikan kekuatan untuk bisa bangun dan melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan. Memberkati setiap kami, Tuhan. Ada dalam Zoom maupun di luar Zoom ini, Tuhan. Kami bersyukur semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas Indonesia, di mana kami boleh berada, Tuhan, untuk setiap keamanan yang Tuhan sudah berikan atas Indonesia. Dan Tuhan sudah memberikan kebebasan apa yang dapat kami lakukan di Indonesia, Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mengasihi suku-suku bangsa kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan selamatkan bangsa kami. Selamatkan setiap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur, Tuhan, terutama. Berdoa untuk suku Tengger, suku Osing. Demikian juga untuk suku Madura. Tuhan, kiranya Tuhan tolong suku-suku ini, Tuhan, kiranya boleh percaya kepada Kristus, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, kiranya Tuhan berikan satu kekuatan, hikmat untuk bisa memerintah bangsa kami dengan baik, Tuhan. Demikian juga masa peralihan dengan Bapak Prabowo, kiranya Tuhan tolong, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan, berikan hikmat, akal budi dalam masa peralihan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap menteri, setiap pembantu-pembantu presiden, demikian eksekutif, yudikatif, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan hati dari para pemimpin ini untuk mengasihi rakyatnya, sehingga rakyat atau bangsa kami ini boleh sejahtera di dalam Engkau, Tuhan. Boleh merasakan kasih Allah ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk pemerintah-pemerintah yang terkecil dari desa, RT, RW, yang mau merayakan hari kemerdekaan ini, Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan satu sukacita untuk bisa bersyukur atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan.
memberkati persekutuan ini senantiasa untuk lebih di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan seru permohonan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih Pak Heri. Ya, sama-sama. Saatnya tiba untuk breakout room ya Pak Indra. Ya. Ya, masih. Ya, saya akan bagi ke room. Silakan.
Sensus. Sensus. Yo. Pagi Pak Yusuf, pagi semuanya. Selamat Ini pagi Pak, Bu Ana. ini Pak Yusuf nggak kelihatan ya? Ya, ini lagi di ruang VIP. Ruang mana Pak? VIP. Mau main saudaranya ada yang meninggal. Oh, ruang maestong. Ih, pagi-pagi banget Pak, kok sudah maestong? Iya. Oh, siapa yang meninggal Pak? Oh, ada keponaan. Oh, kenapa? Oh, sakitnya sudah lama. Iya. Karena itu kanker prostat dan komplikasi gula sudah lama. Oh, 4 iya, tahun. iya. Sudah Iya, usia, iya. Pak. Sudah usia. Iya, ikut berduka cita ya Pak. Oh, amin. Terima kasih. Iya, yuk kita yel-yel dulu ya. Oke. Ayo kita dibuka kamera sama unmute-nya. Oke. Mute-nya. Keluarga Saat Teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on Oh, praying. Oke, saya minta Pagi Pak tolong. Indrawan. Pagi Pak Yusuf. Iya kabarnya Bos. Puji Tuhan, baik Pak. Haleluya. Ya. Ya, saya minta tolong Pak Titus mendoakan kita semua. Bisa Oh iya Pak Pak Titus, jangan lupa nanti doakan untuk acara konferensi di Jakarta Pak bulan Oktober Pak. Ya. Konferensi. Bulan Oktober kan di Jakarta itu nanti. Ya. Didoakan itu juga. Ya. Oke. Berdoa untuk Pak Yusuf juga, putrinya. Amin. Rencana kapan Pak dilakukan tindakannya? Haleluya. Oh ya. Romo kawula ingkang punarak wonten ing kraton swarga, Gusti enjang menika putra paduka sampun muji menembah ing ngarsa paduka, ugi mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sae menika Gusti putra paduka ing enjang menika nuwun ndedonga wonten ing ngarsa paduka ing enjang menika Allah berdoa kangge keluarga FGB bulan Oktober mangke badhe wonten akan konvensi atau Gusti piyambak ingkang badhe ngirit sedaya jadwal ingkang sampun dipun tentokaken. Pramila menika Gusti kawula namung pasrah lan sumendhe wonten ing ngarsa paduka supados panjenengan piyambak ingkang badhe ngirit sedaya lelampahan menika. Gusti ing jam menika putra paduka kagem keluarga Pak Yusuf ingkang kesripahan supados Gusti tansah maring kesehatan lan kawilujengan dumateng keluarga Pak Yusuf senadyan dereke wonten ingkang seda Gusti badhe maringi kegiatan Yesus ingkang menika putra paduka uji dumateng kita ingkang badhe operasi pados Gusti piyambak badhe ngapaken dokter ingkang sae sedaya dipun amin matur suwun kalian Gusti piyambak Gusti menika ingkang dados dokter ingkang sae lan sedaya menika kula pasaken wonten amin Gusti piyambak ugi badhe berkahi sedaya abdi paduka ingkang sampun ndedonga wonten enjang menika napa ingkang dados